Nah pemirsa, memang saat ini banyak warga yang berburu emas untuk berinvestasi. Mereka tetap diminta untuk hati-hati dan mempertimbangkan dengan tepat dan tidak sekedar terbawa emosi gitu dalam berinvestasi. Jadi memang bisa ya? Bisa ternyata. Emosi nih pengen beli emas gitu. Iya, pengen ikutan nih mau beli emas gitu. Oke, kita akan langsung membahasnya kalau begitu. Kita langsung undang psikolog Ivan Sujana. Mas Ivan silakan bergabung di rumah kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi. Apa kabar Mas Ivan? Sehat ya Mas ya? Silakan duduk Mas Ivan. Tadi sekilas sudah mendapatkan gambaran ya, ternyata banyak yang berburu emas, bahkan ada yang bilang kalau mereka itu terbawa emosi, impulsif istilahnya. Memang bisa Mas kalau emosi terus beli emas, itu ada studinya di psikologi? Sangat bisa, itu secara umum kita kenal dengan impulsive buying. Gitu. Jadi itu bisa berbagai produk yang dibeli ya. Tapi jadi dorongan untuk membelinya yang tinggi. Namun dalam hal ini kalau kita bicara soal investasi, dorongannya salah satunya dilandasi oleh emosi rasa khawatir. Oke. Ya, khawatir karena ada ketidakstabilan dalam konteks kehidupan kita. Ya, itu baik mulai dari pandemi tadi kata Mas Adit ya. Oke. Sejak pandemi itu ada peningkatan. Nah itu karena situasinya tidak jelas, kekhawatiran akan meningkat, dan ketika kekhawatiran meningkat, kecemasan meningkat, kita akan berusaha menjaga ya. Mencari investasi apa nih yang relatif aman, paling aman. Ya, sehingga masuk akal kalau emas jadi salah satu pilihan. Emas yang dipilih. Jadi ada kaitannya dengan kekhawatiran ya Mas ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, pemirsa saya mau ajak Anda untuk langsung berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami bertiga di sini melalui telepon interaktif di nomor 0215899100. Nanti nomornya ada di layar kaca. Nanti silakan telepon, akan langsung dijawab oleh Mas Ivan Sujana di sini. Nah, Mas Ivan, tadi Anda katakan ini ada kaitannya dengan kekhawatiran. Tapi kan gini logikanya. Pada saat kita mau berinvestasi, berarti sudah ada uang berlebih yang mau diinvestasikan. Harusnya dipikirkan dengan matang, jadi tidak terbawa emosi. Kalau ada konsep yang seperti ini, mengapa pada akhirnya orang terbawa emosi? Nah, sebentar. Tadi Mbak Valen bilang kalau ada uang berlebih, apa iya? Gitu. Oh, jadi nggak semua orang Takutnya ada yang belum memisahkan itu. Jadi idealnya memang ketika ada uang yang berlebih, artinya sudah ada cadangan dana yang aman untuk keseharian beberapa bulan ke depan, baru kelebihan dana ini yang diinvestasikan. Namun yang perlu kita waspadai, ketika cadangan dana ini yang untuk keseharian ya, itu ya terpakai untuk investasi. Nah itu yang berisiko sekali. Oke, jadi itu indikator pada saat menggunakan emosi membeli emas saat Salah itu ya Mas? satunya itu. Pada saat tidak ada budget khusus untuk investasi, tapi akhirnya digunakan. Ya. Nah, apa impuls ya, itu kan impuls. Apa impuls itu yang mendorong orang tuh, ini kan katanya khawatir, tapi membeli emas itu kan juga merupakan sebuah resiko ya. Risiko. Mereka juga Semua mengambil investasi itu resiko risiko. ini. Apa yang akhirnya memutuskan mereka untuk bisa mengambil resiko itu? Jadi gini, emosi yang melandasi, yang jadi bensin bagi impuls tadi, dorongan tadi, salah satunya kekhawatiran. Ya. Nah, kemudian ketika kita khawatir, kita terdorong oleh emosi, terus jadinya impulsif, tanpa berpikir secara logis. Yang bisa memancing itu apa sih, lebih secara visual kah pada saat mungkin melihat di sosial media atau di televisi misalnya? Sangat. Apa yang bisa memancing itu? Visual sangat memancing. Gitu. Jadi ketika ada visual yang menarik, atau kemudian ada ajakan, ya, ada influence dari orang-orang lain, mungkin orang-orang di sekitar kehidupan si individu, nah dia akan terdorong bergerak. Karena dia juga akan mengikuti tren. Oh trennya sekarang semua investasi nih, aku juga mau gitu. Permasalahannya financial literacy-nya kurang. Jadi pemahaman soal berinvestasi itu seperti apa, itu kalah cepat dibanding dorongannya. Mau ikut, mau juga kayak teman saya gitu. Oke. Jadi intinya jangan sampai financial literacy ini kalah dari emosi ya. Iya. Emosi ini macam-macam ya Mas bentuknya. Nah ngomong-ngomong emosi macam-macam, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, macam-macamnya itu apa-apa saja sih. Sebelum Anda terbawa emosi dan beli emas padahal nggak ada budgetnya, jangan lupa nanti bergabung bersama kami ya. Kami ingatkan lagi 02158399100. Usai jeda. Saatnya kami undang Anda berpartisipasi melalui sambungan telepon. Sudah ada yang tersambung, ada Bu Indra di Purbalingga, Jawa Tengah. Bu Indra, selamat pagi. Silakan Bu, pertanyaan untuk Mas Ivan.
Ya, selamat pagi, Pak. Ya, silakan Bu. Ya, jadi gini ya, ini pengalaman saya saja gitu ya. Tahun 18 kan pernah membeli itu antam-antam gitulah. Tapi kan nggak tahu kalau mau naik seperti sekarang gitu ya. Waktu itu kan beli sekitar harga 600 atau berapa itu. Terus saya belikan tanah, tapi ini antamnya masih sebagian ada gitu kan. Nah, kalau saya kan buta masalah saham atau gitu ya. Nah, ini kalau misal untuk investasi untuk pendidikan gitu, sisanya ini supaya kan sekarang kalau misal dijual gitu kan sayang. Pengalaman saya waktu itu kan menjual ternyata sekarang 2 kali lipat. Waktu itu saya jual 800, sekarang 1, berapa gitu kan. Oke. Ya. Jadi oke. Jadi ini sisanya ini misal ya nggak banyak lah, kita kan orang kecil gitu, cuman untuk investasi pendidikan gitu baiknya itu untuk dialihkan kemana gitu. Kalau pegang antam terus gitu kan nggak berkembang, nggak. Jadi maksudnya prioritasnya kemana gitu ya Bu ya? Untuk menjamin anak-anak sampai mau kuliah gitu kan kita nggak tahu gitu. Baik. Gimana caranya gitu. Terima kasih. Baik. Bu Indra, terima kasih dari Purbalingga. Nah, ini menarik ya, karena mungkin ini soal prioritas. Mas, saya nggak tahu, mungkin bisa menyimpulkan, Valen? Jadi pokoknya intinya mungkin Bu Indra agak galau ya. Ini sebenarnya mau dijual untuk kepentingan pendidikan atau mau diapakan gitu. Karena dulu belajar dari pengalamannya. Pernah membeli emas ternyata bisa ditukarkan dengan tanah. Nah, apakah itu yang disebut emosi berpengaruh sehingga bingung prioritasnya yang lebih penting yang mana dulu nih, Mas Ivan? Ya, kalau saya pikir ya, kalau kita bicara prioritas, kita juga terkait dengan waktu. Tadi Bu Indra sempat menyebutkan tentang pendidikan anak. Untuk pendidikan anak. Nah, pendidikan anak ini dibutuhkan dananya kapan? Jadi kita kan bisa kalkulasi dari situ. Nah, kemudian kita juga tidak bisa lepas dari kondisi global, kondisi sosial politik di dunia ini, karena itu yang akan berdampak ke investasi mana yang sebaiknya kita pilih saat ini. Jadi itu istilahnya literasi finansialnya perlu ditingkatkan. Harus melek informasi juga ya. Harus baca, harus update dengan informasi. Jadi bukan sekadar dengar kiri kanan, tapi juga benar-benar kalaupun ini bukan area kita ya, bukan bidang kita tanya ke orang yang memang paham. Jangan ke tetangga yang belum tentu paham gitu ya. Nah itu jawaban untuk Ibu Indra. Jadi harus paham dulu, nanti baru kembali lagi keputusan prioritasnya butuh yang mana. Ada lagi pemirsa, ada Fitri dari Batam. Mbak Fitri, selamat pagi. Silahkan Mbak Fitri. Pagi Mas Ivan. Selamat pagi. Aku mau nanya, ya misalkan gini, kita itu kan sudah di sosmed itu banyak banget tuh visual yang untuk mengajak kita untuk investasi macam-macam. Nah, saya mau nanya gimana caranya kita meredam emosi kita dan keinginan kita untuk tidak gampang banget nih ikut terjerumus ke investasi seperti itu. Dan kalaupun seandainya kita sudah ikut dan ternyata investasinya kita gagal, langkah pertama apa sih yang harus kita ambil untuk meredam depresinya kita, stresnya kita? Kan apakah kita harus menyalahkan orang yang mengajak kita investasi kayak gara-gara kamu nih aku jadi begini, jadi rugi, jadi gini-gini gitu loh Mas, seperti itu. Oke, Mbak Fitri, terima kasih ya. Pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Mas Ivan. Silakan Mas Ivan. Oke, jadi supaya tidak terjerumus. ini bukan sedikit orang, bukan hanya Mbak Fitri, gitu, tapi banyak sekali yang mengalami ini. Jadi memang untuk investasi kita harus pilah dulu dana yang kita butuhkan untuk keseharian kita. Ketika itu sudah secure, sudah aman, lalu ada kelebihan dana, lalu kita akan memutuskan ini mau ditabung, dideposito atau diinvestasikan. Nah, kita hanya gunakan yang kelebihan dana. Sementara yang sudah ada posnya untuk keseharian kita itu tidak diganggu gugat, nggak boleh. Gitu, nah takutnya kalau nggak ada posnya tapi tergiur itu loh Mas. Nah, artinya bagaimana supaya biasakan bikin posnya. Jadi misalnya kita punya pemasukan sekian persen itu kita amankan dulu. Ini untuk ditabung. Baru kita gunakan untuk keseharian. Nah, yang ditabung ini
baru kita alokasikan. Kita Oke. mau investasikan kemana. Oke. Lalu kalau sudah ternyata tadi pertanyaan kedua adalah menghindari supaya tidak Iya. depresi. Jangan sampai menyalahkan nih gara-gara kamu nih. Iya. Padahal kan investasi itu penting dilakukan. Betul. Jadi ketika kita punya cadangan dana yang akan kita alokasikan untuk investasi, ya, tentunya namanya investasi itu ada kemungkinan rugi. Itu yang perlu disadari. Oke. Masalahnya ketika kita buka media sosial, cerita ruginya itu nggak pernah muncul dong. Ya, Yang untung muncul doang. cerita untung. Profit. Wah, ini menguntungkan nih, ayo ikut. Tapi cerita yang kurang sukses nggak muncul. Padahal itu terjadi. Nah, Oke. jadi ketika kita berhadapan dengan media sosial, itu juga perlu berhati-hati. Oke. Jadi kita saring. Gitu. Oke. Nah, supaya nggak terburu-buru, tergesa-gesa untuk ikut, ketika kita melihat misalnya satu konten di media sosial, ajakan untuk berinvestasi, oke, tunda dulu, Analisa jangan dulu. langsung, jangan Analisa langsung berapa lama durasinya? 1-3 hari nggak apa-apa. Lama ya. Kalau memang dorongannya tinggi, padahal sudah ditunda, gitu. Iya. Ya itu artinya kita memang sangat-sangat ingin. Tapi kalau dorongannya itu kemudian menurun, kita nggak terlalu pingin Harus sebenarnya. dipertanyakan ya. 3 hari tahan. Bisa. Dan Baiklah. selama 3 hari itu kita pelajari dulu. Oke. Tanya-tanya, pelajari Tanya-tanya, gitu ya. Misalnya ada ajakan untuk berinvestasi ke satu media, Instrumen. ya, satu instrumen. Nah, kita pelajari dulu instrumen ini. Betul. Kita lihat dulu. Oke. Ya sekarang mencari informasi nggak kalau Nah, susah, susah ya. ya. Jadi Mas intinya Ivan, jangan cari ini ya terbawa emosi Jangan terbawa untuk emosi. berinvestasi, tapi jangan lupa investasi untuk Itu juga kepentingan ekonomi penting. kita ya. Mas Ivan, terima Sama kasih. ada satu lagi Apa tadi yang itu? belum terjawab dari Mbak Fitri. Yang soal kalau depresi gimana? Iya, boleh singkat saja Mas, kebetulan waktu kita Gampang. sudah habis. Bukan gampang sih, gampang tapi susah. Ikhlas. Ikhlas. Karena memang itu kita siap rugi ketika berinvestasi. Pada saat memutuskan itu Iya. harus sudah siap rugi. Kita Oke. buka dua kemungkinan itu. Dengan cara itu kita tidak akan terjerumus menjadi pelaku Iya. depresi. Dan Baik, nggak nyala-nyalain terima orang. kasih ya. Terima kasih banyak karena hari Sama-sama. ini sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia Semoga memberikan menjadi tips. pencerahan nih bagi mereka yang saat ini masih galau. Iya, Apakah dan investasi memang terbawa benar-benar emosi. jangan sampai terbawa emosi. Sekali lagi terima kasih Mas Ivan Sama-sama, atas informasi yang bermanfaat bagi seluruh pemirsa Metro TV. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.